Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhilla dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur pada Allah SWT, salawat serta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, yang semoga Allah senantiasa menjaga Pak Kiai, senantiasa memberikan keberkahan dan juga melancarkan segala urusannya. Dan kami ucapkan selamat datang, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu Kakak sekalian peserta Taklim Online Hamfara ke-41 spesial Ramadan, spesial menyambut bulan suci Ramadan, ya, berbagi belajar bareng lagi. Insya Allah Taklim Online Hamfara ke-41 spesial menyambut bulan suci Ramadan ini akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa yang kita butuh ilmunya karena kita bagian dari seorang muslim wajib untuk kemudian menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi timbul sebuah pertanyaan terhadap penentuan satu Ramadan. Ya, penentuan satu Ramadan apakah menggunakan kalender hijriah global atau rukyat global? Yang Masya Allah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Lajawi menjelaskan tentang hisab dan rukyat. Nah, gitu, hisab dan rukyat. Nah, tapi ini yang lagi tren, lagi rame dari saudara kita, dari teman-teman Ormas Muhammadiyah itu menggunakan kalender hijriah global. Nah, nanti mungkin oleh Bapak Kiai bisa dijelaskan ini kalender hijriah global itu hisab atau rukyat atau kalaupun hisab karena ini global. Nah, itu bisa dipakai atau gimana? Atau tetap kemudian menentukan satu Ramadan itu menggunakan rukyat global. Seperti itu, tapi kita sapa dulu guru kita semuanya, guru tercinta. Saya manggilnya biasanya Ustadz. Ustadz Siddiq, bagaimana kabarnya Ustadz Siddiq? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan di sana Ustadz? Kayaknya mendung ini belum hujan. Oh, Masya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah ini kami semua siap menerima ilmu dari panjenengan terkait penentuan satu Ramadan apakah kalender hijrah global atau rukyat global. Nah, kepada Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, peserta kajian menjelang Ramadan, ya, yang diselenggarakan oleh Taklim Online Hamfara, Ziswa Hamfara, yang dikoordinatori oleh Ustadz Syauqi. Ya, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kajian dengan tema yang berjudul penentuan satu Ramadan kalender hijriah global atau rukyat global. Nah, tema ini memang sangat menarik dan eh, bagi saya juga merupakan sesuatu yang baru untuk mempelajari konsep saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu yang dinamakan kalender hijriah global. Sebentar, namanya itu ada nama resminya ya, disingkat KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau disederhanakan dengan istilah KIG, Kalender Islam Global. Jadi itu istilahnya seperti itu ya. KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau KIG, Kalender Islam Global. Nah, ini memang baru bagi Muhammadiyah
karena mereka baru memutuskan penggunaan KHGT tadi itu tahun kemarin 2024, tepatnya hari Ahad 7 Juli 2024 yang bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, sejak saat itulah eh, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ini menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal tersebut, KHGT atau KIG, Kalender Islam Global, untuk memulai puasa ya, termasuk juga untuk beridul fitri, termasuk juga untuk menentukan kapan wukuf di Padang Arafah dan kapan kalau orang Indonesia puasa Arafah. Baik ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Poin yang pertama ini adalah pemetaan pendapat ya. Jadi di tengah-tengah umat Islam itu pemetaan pendapatnya itu bagaimana dalam hal mengawali puasa Ramadan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat misalnya di kitab Al-Fiqih Alal Madhahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, itu diterangkan ada dua madhab. Pertama, jumhur ulama, yaitu tiga madhab selain madhab Syafi'i, yaitu madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, dan madhab Hambali. Jadi selain madhab Syafi'i, itu mereka dalam menentukan satu Ramadan itu menggunakan ru'yatul hilal yang berlaku global. Itu jumhur selain madhab Syafi'i. Jadi ini pendapat tiga madhab kecuali madhab Syafi'i. Jadi madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal. Itu kita singkat dengan ru'yat global. Ya. Jadi menggunakan ru'yat bukan hisab, tapi ru'yatnya itu berlaku secara global. Jadi dimanapun ru'yatul hilal itu berhasil dilakukan dengan parameter bisa melihat hilal ya di ufuk barat itu, nah itu berarti berlaku untuk seluruh dunia. Ya mungkin yang melihat itu bisa di Indonesia, mungkin yang melihat di Malaysia, mungkin di Arab Saudi, mungkin di Turki atau dimanapun, maka begitu terlihat hilal atau Ru'yatul hilal ini dilakukan dan sukses melihat hilal, maka hilal itu berlaku untuk seluruh dunia tanpa mengenal batas-batas negara bangsa. Nah, inilah tiga pendapat jumhur. Nah, kemudian ada satu pendapat dalam madhab Syafi'i itu juga menggunakan ru'yat, ya ru'yatul hilal. Jadi pengamatan hilal atau bulan sabit di ufuk barat pada tanggal 29 malam 30. Nah, ini kalau madhab Syafi'i mereka juga menggunakan ru'yatul hilal tetapi berlaku secara lokal. Nah, ini kita sebut dengan singkat ru'yat lokal atau ru'yat nasional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemetaan pendapat para ulama, setidak-tidaknya pemetaan pendapat empat madhab ya yang terkenal dalam fikih Islam, sebenarnya ru'yat itu tidak disebut-sebut. Jadi ru'yat itu ya tidak terhitung atau bahasa Arabnya itu la aibrota. Jadi dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, empat madhab yang saya sebut tadi, baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sebenarnya mereka itu menolak hisab sebagai cara penetapan kapan kita mulai puasa, kapan kita beridul fitri dan seterusnya. Jadi mereka hanya menggunakan ru'yat. Cuma perbedaannya ru'yatul hilal yang berlaku global, ya ini jumhur ulama, maupun ru'yatul hilal yang lokal, yaitu madhab Syafi'i. Jadi dalam kitab Syekh Wahbah Zuhaili itu setiap madhab itu punya pendapat begini. Semua madhab yang empat. La aibrota
bil hisabil falaki. Jadi la ibrata tidak bisa menjadi patokan al hisab al falaki, yaitu hisab perhitungan astronomis. Itu la ibrata, tidak sah atau tidak berlaku atau tidak diakui, ya. Jadi kalau kita melihat pendapat yang empat, sebenarnya hisab itu tidak muncul, ya. Hanya saja persoalannya adalah pemetaan pendapat secara intelektual, secara keilmuan di kitab fikih. Kalau untuk konteks Indonesia itu seolah-olah itu kemudian berubah, bukan ru'yat global dengan ru'yat lokal, tapi seolah-olah itu kemudian antara ru'yat dengan hisab. Ru'yat itu diwakili oleh NU, kemudian hisab ini diwakili oleh Muhammadiyah. Jadi kita akhirnya kalau kita hanya berpedoman pada realitas perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah di Indonesia, kemudian kita tidak memperluas literasi kita membaca kitab-kitab fikih, akhirnya dalam pikiran kita ini kayak terpatri perbedaan pendapat itu antara ru'yat dan hisab. Sebenarnya itu secara pemetaan pendapat keilmuan itu tidak begitu. Jadi pemetaan pendapat keilmuan itu ru'yat global itu jumhur, ru'yat lokal itu madhab syafi'i. Tapi kalau di Indonesia ternyata hisab dan ru'yat. Nah gitu. Jadi seakan-akan ini pemetaan pendapat secara intelektual atau secara keilmuan. Sebenarnya kalau di Indonesia ini ada dua pendapat tadi, hisab dan ru'yat, ini sebenarnya saya sebut ini pemetaan pendapat secara sosiologis, ya. Jadi itu yang terdapat dalam realitas masyarakat, ya. Di Indonesia ada dua ormas besar, ada NU yang menggunakan ru'yat, kemudian Muhammadiyah yang menggunakan hisab. Jadi secara sosiologis itu peta pendapatnya adalah antara ru'yat, ya, dengan hisab, ya. Tapi tadi di awal saya menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih para ulama, bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan kapan kita berpuasa itu bukan ru'yat itu berlawanan dengan hisab, ya. Itu pemetaan sosiologis saja. Tapi kalau pemetaan secara keilmuan itu ru'yat global, yaitu jumhur, madhab Hanafi, Maliki, Hambali itu berhadapan dengan ru'yat lokal, ya, yaitu madhab Syafi'i. Nah ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau kita memperhatikan terkait dengan ru'yat global dengan ru'yat yang lokal, nah ini tentu masing-masing ada dalilnya, dan pembicaraan tentang dalil-dalil antara ru'yat global dengan ru'yat lokal ini tentu cukup panjang dan detail. Saya akan ringkas saja secara shortcut. Dari dua pendapat ini, menurut pentarjihan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada juz yang kedua tentang bab asyam, beliau mengatakan warrojihu indi huwa ma dhahaba ilaihil jumhuru, ya. Jadi pendapat yang rojih menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, adalah ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama, yaitu pendapat yang menjadi pegangan jumhur ayat atau mayoritas ulama. Beliau menjelaskan aspek kenapa beliau itu kemudian merojihkan atau menguatkan pendapat itu. Beliau mengatakan litahqiqi wahdatil ummah, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan persatuan umat, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melihat nas-nas hadis Nabi itu kemudian yang ini poin ketiga, ya. Poin ketiga sedikit mengenai dalilnya saya singgung supaya kita tidak kehilangan akar pendapat kita, karena pendapat fikih kita walaupun itu adalah hasil istihad, ya tentu harus berakar kepada Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, jadi yang poin yang kedua tadi sudah saya jelaskan, ada pendapat yang rojih yang ditarjih oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu pendapat jumhur, yaitu ru'yatul hilal bukan hisab yang berlaku secara global. Nah, kemudian poin yang ketiga ini sedikit mengenai dalilnya. Jadi kenapa kok para ulama jumhur atau mayoritas itu
apa namanya berpendapat bahwa yang digunakan itu ru'yatul hilal bukan hisab, itu satu. Kemudian yang kedua, mengapa ru'yatul hilal yang digunakan itu adalah yang berlaku secara global, bukan yang berlaku secara apa namanya lokal atau nasional. Yang pertama itu adalah keumuman dari hadis-hadis yang diantaranya berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatas sya'bana thalathina yauman. Ini hadis yang sahih ya. Jadi Rasulullah mengatakan sumu berpuasalah kamu sekalian li ru'yatihi li karena ru'yat melihat hi-nya. Jadi kalau diterjemahkan sumu li ru'yatihi berpuasalah kalian li ru'yatihi karena meru'yat dia yaitu meru'yat domir hi di situ itu adalah hilal yaitu bulan sabit. Wa aftiru dan berbukalah kamu li ru'yatihi karena ru'yat dia atau karena ru'yatul hilal ya. Wa aftiru pakai to ya, wa aftiru li ru'yati dan berbukalah kamu, yang dimaksud berbuka itu adalah beridul fitri ya, bukan berbuka di sore hari ketika matahari tenggelam atau berbuka misalnya ketika pagi sehat siang sakit terus berbuka, bukan itu yang dimaksud berbuka dalam hadis Nabi tadi. Wa aftiru li ru'yatihi berbukalah kamu karena meru'yat hilal adalah beridul fitri ya. Fa in ghumma alaikum maka jika pandangan kamu tertutup awan ya fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, inilah salah satu dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk satu ya, kesimpulan dari hadis itu menggunakan apa namanya ru'yatul hilal yang itu menjadi kalau istilah fikih atau usul fikihnya menjadi sebab ya, menjadi sebab kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bukan menggunakan hisab tapi menggunakan ru'yatul hilal. Nah, kemudian bagaimana proses istimbatnya? Kenapa ini berlaku secara global? Nah, Imam Syaukani menjelaskan dalam kitab Nailul Autornya begini. Jadi, ketika Nabi bersabda sumu, ya, itu adalah fi'il amr yang mukhatabnya, orang yang menjadi sasaran bicara Nabi itu adalah orang Islam di seluruh dunia. Sumu berpuasalah kalian, wahai umat Islam di seluruh dunia. Jadi tidak terbatas pada masa Nabi hidup di Madinah saja atau di Jazirah Arab saja, tapi di seluruh dunia. Sumu li ru'yatihi. Ya. Maka dari itu Imam Syaukani menyimpulkan karena mukhatabnya sasaran bicara Nabi ini umat Islam seluruh dunia, maka dimanapun ru'yatul hilal itu berhasil melihat hilal, maka hilal itu berlaku untuk seluruh umat Islam ya, baik itu dekat maupun jauh tidak peduli ya. Nah, kemudian mungkin sedikit saya jelaskan eh, para ulama yang menggunakan apa namanya hisab ya, itu mereka juga punya dalil sebenarnya. Cuma dalil-dalilnya itu kalau kita lihat ya, kalau dalam istilah usul fikih itu disebut syubhatud dalil. Jadi dalilnya ada, tapi dalilnya itu lemah, ya. Tetapi walaupun lemah, itu tetap kita anggap sebagai ra'yun islamiyun, pendapat yang islami, ya. Bukan kita anggap di luar Islam atau di luar khazanah pemikiran Islam. Itu kita masih menghormati bagian dari pendapat yang islami, hanya saja dia tidak kuat ya, itu istilahnya subhadud dalil ya, ada dalilnya tetapi dalil yang lemah. Sebagai contoh misalnya
dalil yang mereka kemukakan itu adalah hadis Nabi yang tadi saya bacakan, yaitu fa in ghumma alaikum, ya, tapi redaksinya agak berbeda ya. Fa in ghumma alaikum, jadi memang mereka mengikuti ru'yat, ya, mengikuti hadis Nabi tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena meru'yat hilal dan beridul fitrilah kamu karena meru'yat hilal. Nah, kemudian ada satu riwayat hadis, fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Fa in ghumma alaikum, maka jika pandanganmu tertutup ghaim, ghaim itu ya semacam mendung atau yang semisalnya, asap atau perbukitan dan sebagainya, faqduru lahu, maka kira-kirakanlah hilal itu. Jadi ada riwayat hadis yang kalau pandangan kita ini terhalang melakukan ru'yat, yang kita lakukan adalah mengira-ira. Nah, ini oleh sebagian ulama ini ditafsirkan mengira-ira hilal yang itu tertutup oleh awan tadi itu adalah melakukan hisab. Ya, jadi kalau ru'yat tidak berhasil ya sudah kita melakukan hisab, ya, fahsubu. Jadi fa in ghumma alaikum fahsubu. Ini menurut penafsiran sebagian ulama bahwa jika pandangan mata kita ketika meru'yat itu gagal karena tertutup awan, maka hisablah, gunakan hisab. Nah, tetapi pendapat ini oleh Imam Syaukani ini dikritik atau dibantah bahwa sabda Nabi yang redaksinya demikian tadi, kalau pandangan tertutup maka hisablah, itu sebenarnya diterangkan di dalam hadis yang lain, yaitu kalau pandangan mata kamu tertutup awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi sabda Nabi yang tadi berbunyi faqduru lahu, kira-kirakan. Kira-kirakan itu artinya bukan hisab, tetapi istilah kita sekarang istikmal atau 30 hari. Nah, jadi kalau dalam konteks ilmu usul fikih itu hadis yang memerintahkan kita kira-kirakan kata Nabi itu disebut mujmal, ya, hadis yang mujmal yang belum jelas atau yang bisa multitafsir. Tapi kemudian ada hadis yang jelas yang ini menjadi istilahnya bayan atau penjelasan, yaitu dalam satu hadis Nabi memang mengatakan kalau pandangan matamu tertutup awan atau mendung kira-kirakan. Nah, kira-kirakan ini kan masih global ya atau mujmal. Bisa mengira-ira itu dengan menghisap itu memang dimungkinkan makna itu, atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, kemudian datanglah hadis yang lebih jelas yaitu fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Kalau pandangan matamu tertutup oleh mendung atau semisalnya, maka istikmalkan, ya, sempurnakan bilanganmu itu menjadi 30 hari. Nah, ini menjadi bayan, ya, sehingga ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Nabi mengira-ira tadi itu bukan dengan hisab sebenarnya. Yang lebih tepat adalah dengan istikmal, dengan 30 hari kita genapkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah hisab itu ada dalilnya, ya ya ada, bukan tidak ada. Cuma dalil-dalil itu secara tarjih atau pemilihan pendapat yang paling kuat ini ternyata pendapat yang marjuh, ya, lawan dari rojih. Kalau rojih ini yang lebih unggul, yang lebih kuat secara tarjih pemilihan pendapat. Lah, lawan dari rojih itu adalah marjuh. Nah, contoh lain misalnya dalil yang digunakan oleh teman-teman yang menggunakan hisab itu mereka mengatakan begini, kami juga melakukan ru'yat, sumuli ru'yati itu kami lakukan. Cuma ru'yat kami ini tidak dengan mata tapi dengan teknologi atau ilmu. Jadi mereka menggunakan istilah ar-ru'yah bil ilmi atau biteknologia. Jadi ru'yah dengan ilmu, yaitu dihisab dengan perhitungan astronomi, dengan komputer, ya, dengan seperangkat aplikasi perhitungan, lahirlah
kesimpulan kapan, tanggal berapa kita mulai puasa, tanggal berapa kita Idul Fitri. Jadi kami itu meruqyat juga, tapi meruqyatnya itu bukan dengan cara melihat langsung di langit, tapi kami meruqyat dengan ilmu atau meruqyat dengan teknologi. Nah, itu hadisnya sama. Kalau ditanya apa dalilnya? Sumu liru'yatihi. Nah, itu wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena meru'yat hilal dan berbukalah karena meru'yat hilal. Hanya mereka menafsirkan ru'yatul hilal itu ar-ru'yah bil ilmi wa bit teknologia. Nah, pertanyaannya apakah penafsiran semacam ini dimungkinkan? Jawabannya sebenarnya dimungkinkan, yaitu ini namanya pemaknaan atau pemberian makna pada suatu ayat atau hadis secara majas atau kiasan, bukan pemaknaan secara hakiki. Jadi memang kalau dalam khazanah ilmu usul fikih, satu kata dalam Quran itu memang bisa diartikan makna hakiki, bisa makna majas atau kiasan atau metafora. Seperti menyentuh wanita, lamastum nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 43 ya, itu menyentuh perempuan itu sebagai salah satu pembatal wudhu. Ada yang mengartikan ya menyentuh dengan tangan, sentuhan biasa, tapi pembatal wudhu yang menyentuh wanita ini ada yang mengartikan menurut makna majas, yaitu bukan menyentuh biasa, tapi berhubungan badan. Nah, itu contoh makna kiasan ya. Nah, jadi memang ada yang kemudian berargumen demikian loh, teman-teman kita yang menggunakan hisab. Kami melakukan ruqyat juga, tapi ruqyat bil ilmi atau bil teknologia dengan teknologi. Nah, ini saya ingin memberikan bantahan begini, bahwa mengartikan sebuah kata dari ayat atau hadis memang itu bisa diartikan secara makna majas ya, tetapi ada syaratnya, harus atau wajib ada korinah, yang korinah atau petunjuk itu tidak mungkin kita menggunakan makna hakikinya. Nah, kalau menggunakan makna hakiki itu tidak dimungkinkan, barulah kita diizinkan menafsirkan suatu ayat atau hadis itu menggunakan makna majas. Jadi kalau masih bisa makna hakiki, why not? Itu loh, persoalannya di situ. Kenapa kok kita tidak menggunakan makna hakikinya, padahal tidak ada korinah yang mengharuskan kita ya mengartikan menurut makna majas. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah usul fikih yang bunyinya begini. Idza darul lafdhu bainal haqiqati wal majazi fahamluhu alal haqiqati aula. Jadi idza darul lafdhu bainal haqiqati wal majaz, jika suatu kata itu bisa diartikan menurut makna hakiki dan juga bisa menurut makna majas, maka mengartikan menurut makna hakiki itu lebih utama atau lebih kuat. Ya, itu kaidah usul fikihnya demikian. Jadi idza darul lafdhu bainal haqiqati wal majazi fahamluhu alal alal fahamluhu alal haqiqati aula. Nah, ini ada di kitab yang berjudul As-Saksiyah Al-Islamiyah juz ketiga karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Oke, jadi ini poin keberapa saya lupa, tapi ini terkait dengan sedikit saya singgung dalil-dalilnya. Nah, kemudian ini poin berikutnya terkait dengan kalender eh, KHGT tadi, kalender Hijriyah Global Tunggal atau KIG, kalender Islam Global. Itu sebenarnya kalau kita bertanya ini tuh masuk kemana basisnya? Apakah berbasis Ru'yatul Hilal atau berbasis hisab? Maka jawabannya sebenarnya dia berbasis hisab, ya. Jadi kalender hijrah global tunggal atau kalender Islam KIG tadi, kalender Islam global itu tetap dia basisnya adalah hisab, bukan ru'yatul hilal. Ini satu hal yang sangat penting, karena kalau kita tidak mengerti peta pendapat, kita membaca detail-detailnya tapi kehilangan basis pemikiran yang mendalam ya tentang itu. Kita membaca KHGT mungkin
sudah langsung yang sifatnya teknis ya, cabang. Padahal sebenarnya secara basic, secara dasar, penentuan masuknya bulan Ramadan ya dan lain-lain itu dengan kalender Islam global tadi itu sebenarnya tetap hisab, intinya begitu, bukan Ru'yatul Hilal. Hanya saja hisabnya itu tidak terbatas berlaku di Indonesia. Nah, itu perbedaannya dengan hisab Muhammadiyah sebelumnya. Jadi kalau hisab Muhammadiyah sebelumnya, sebelum 2024 mereka itu menggunakan hisab, tapi sifatnya berlaku untuk Indonesia. Jadi tidak tidak menggunakan hisab yang dihitung di Mekah misalnya, basis untuk Mekah dan sebagainya. Enggak. Jadi pokoknya hisab ya, basis perhitungannya lokasi orang yang menghisab itu ada di Indonesia gitu. Nah, ini beda dengan kalender Hijriah Global Total atau KHGT tadi. Ini ketika Muhammadiyah membuat hitungannya ini bersifat global ya. Jadi ini apa namanya yang membedakan, tapi tetap sama-sama hisab. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan ya perbedaan antara konsep Muhammadiyah yang lama dengan yang baru. Kalau yang lama itu disebut hisab, hisab wujudul hilal. Sekarang itu disebut KHGT, Kalender Hijriah Global Total garis miring KIG, Kalender Islam Global. Nah, apa perbedaannya ya? Jadi kalau konsep lama itu disebut hisab hakiki wujudul hilal. Nah, hisab hakiki wujudul hilal itu hanya menghisap atau melakukan perhitungan astronomis, yang penting bulan itu, bulan sabit ya, atau hilal, itu yang penting sudah di atas ufuk atau di atas horizon, berapapun derajatnya, nggak pakai standar-standar atau parameter, berapapun derajatnya, selama terpenuhi dua syarat. Satu, terjadi konjungsi atau ijtima sebelum matahari terbenam. Jadi misalkan matahari terbenam jam 6 sore, sementara ijtima atau konjungsi ya itu terjadi misalnya jam 1 siang. Berarti sudah memenuhi kriteria kalau misalnya jam 1 siang terjadi konjungsi atau ijtima, lalu sore harinya itu di atas ufuk ya, hilal itu di atas ufuk itu kalau sudah tadi terjadi konjungsi sebelum matahari terbenam, dan syarat yang kedua nih, matahari itu terbenam mendahului bulan atau hilal ya. Nah, kalau ini dua syarat terpenuhi, syarat pertama itu tadi adalah terjadi ijtima qoblal ghurub, istilahnya terjadi ijtima sebelum matahari terbenam, dan matahari itu terbenamnya mendahului bulan. Maka ketika bulan itu tuh sudah di atas ufuk itu berarti sudah memasuki bulan baru dari Sya'ban ke Ramadan misalkan, atau dari Ramadan ke Syawal. Itu namanya hisab wujudul hilal. Yang penting hilal itu wujud di atas ufuk berapapun derajatnya, nggak peduli. Pokoknya sudah di atas ufuk dengan dua syarat tadi. Yang pertama, ijtima qoblal ghurub. Kedua, matahari terbenam mendahului hilal atau mendahului bulannya. Nah, sekarang itu konsep itu berubah. Jadi mereka, teman-teman kita dari Muhammadiyah itu berarti tidak lagi menggunakan kriteria itu. Jadi mereka sekarang itu menggunakan kriteria namanya imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu ada batas ketinggian tertentu ketika hilal atau bulan sabit itu di atas ufuk itu mereka mengadopsi derajat tertentu ya. Jadi derajat tertentunya itu sebentar saya
lihat di apa namanya catatan saya. Jadi ketinggian minimal itu 5 derajat mereka ya. Itu mereka pakai 5 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat dimanapun di muka bumi. Ya, jadi istilahnya itu IR 5+8. IR 5+8. IR itu imkanur ru'yat, 5 itu 5 derajat di atas ufuk minimal. Jadi kalau 3 derajat itu ya berarti Muhammadiyah itu tidak akan menganggap bulan baru sudah muncul. Itu belum. Jadi minimal 5 derajat dan 8 derajat elongasi, sudut elongasi. Nanti lihat di Google apa itu elongasi. Jadi tidak saya terangkan terlalu teknis ya. Jadi kalau itu terjadi di belahan bumi manapun, jadi hilal itu sudah di atas ufuk minimal 5 derajat. Jadi imkanur ru'yat. Walaupun mungkin mereka tidak meru'yat ya, tapi mengadopsi kriteria imkanur ru'yat. Jadi ini kayaknya sudah agak-agak mendekat ke ru'yat loh sebenarnya. Hisapnya soalnya mereka nggak pakai lagi. Jadi menggunakan kriteria imkanur ru'yat dengan sudut elongasi 8 derajat. Jadi istilahnya IR 5+8. Dan itu kalau terjadi di muka bumi, dimanapun juga, apakah itu di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, dimanapun, kalau memenuhi kriteria IR 5+8, imkanur ru'yat, minimal 5 derajat di atas ufuk dan sudut elongasinya 8 derajat, maka itu berarti sudah bulan baru. Kalau dari Sa'ban ke Ramadan berarti sudah Ramadan, kalau itu terjadi di Indonesia. Jadi dengan adanya kalender Hijriah global total ini, itu artinya saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah itu sudah meninggalkan hisab wujudul hilal. Itu mereka nggak pakai lagi yang kayak tadi. Yang penting hilal di atas ufuk berapapun derajatnya dengan 2 syarat tadi. Pertama terjadi istima qoblal ghurub, kemudian matahari terbenam lebih dulu, kemudian baru bulan atau hilal terbenam. Itu nggak dipakai lagi sekarang. Nah, mereka mengadopsi IR 5+8 yang ini berasal dari satu konferensi di Turki mengenai penyatuan kalender global yang menggunakan kriteria itu. Nah, ini sebagai informasi begini, kalau kita bandingkan dengan yang dipakai pemerintah, ini beda. Jadi kalau yang dipakai pemerintah itu pemerintah menggunakan kriteria MABIMS. MABIMS itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu kriteria ketinggian hilal itu 3 derajat. Jadi bukan 5. Kalau Muhammadiyah itu 5 derajat, 5+8. Kalau ini 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6, derajat kalau pemerintah ya. 3+6,4. Kalau KHGT tadi 5+8. Nah, ini artinya apa, saudara-saudara semua? Artinya, kalau kita perhatikan, menganalisis dampak penggunaan KHGT ini oleh teman-teman Muhammadiyah, pendapatnya itu atau hasilnya itu kemungkinan nanti akan lebih dekat kepada ru'yat global. Itu akan lebih sering berbarengan dengan Arab Saudi dan akan lebih sering berbeda dengan pemerintah. Itu dampak analisisnya demikian. Jadi kalau kita misalnya sebagai orang yang menggunakan ru'yatul hilal yang berlaku global sebagai pendapat jumhur ulama, itu kemungkinan ke depan ketika Muhammadiyah itu menggunakan KHGT ini kemungkinan akan lebih sering bersama dibanding sebelumnya. Karena mereka begitu Arab Saudi mengumumkan misalnya ya, mereka ya cenderung akan sama karena hisapnya bukan lagi bertitik tolak dari Jogja atau Jakarta, tapi berarti hisap global itu ya dihitung dengan basis perhitungan ketika posisi penghisap itu ada di Arab Saudi, sehingga kemungkinan hasilnya juga akan sama gitu. Hanya saja masukan kita untuk
eh, teman-teman ikhwan di Muhammadiyah itu begini ya, karena mereka itu kan intinya ingin menyatukan umat ya, itu kita berikan apresiasi. Cuma persoalannya adalah apakah penyatuan umat itu apa namanya hanya dengan instrumen kalender global? Apakah itu? Jawabannya kan tentu tidak kan. Nah, ini kami memberikan masukan kepada teman-teman Muhammadiyah, mari kita mengkaji faktor-faktor yang lain yang ini juga kalau ini kita perhatikan dan kita wujudkan akan betul-betul bisa mewujudkan persatuan umat. Ya, jadi secara pendapat tadi kalender Hijriah global tunggal KHGT atau kalender Islam global itu ya insya Allah ini kalau saya melihat itu sudah sudah meninggalkan hisab wujudul hilal ya. Ini sudah agak lumayan karena sudah mengadopsi yang namanya imkanur ru'yat walaupun masih dihisab ya, bukan meru'yat langsung. Nah, tetapi perlu kita perhatikan faktor-faktor lain yang ini lebih kuat daripada kalender global untuk menyatukan umat, yaitu apa? Keberadaan seorang pemimpin umat yang akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia ini juga perlu kita pikirkan ya. Walaupun diwujudkannya itu tentu tidak mudah ya, tetapi yang tidak mudah itu sesuatu yang tidak mudah itu bukan berarti tidak mungkin ya, yaitu keberadaan seorang khalifah. Nah, khalifah itulah pemimpin dalam Islam yang sebenarnya cakupan wilayah kepemimpinannya itu global, tidak bersifat lokal atau tidak bersifat nasional. Jadi saya kira ini yang perlu difikirkan oleh kita semuanya, termasuk oleh Muhammadiyah. Marilah saya mengajak kepada apa namanya faktor pemersatu yang lainnya. Kalau tadi ada faktor pemersatu yang berbentuk kalender Islam global, mengapa kita tidak berpikir ke arah yang lebih apa namanya strategis, yaitu keberadaan seorang pemimpin umat yang akan menyatukan umat Islam ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa eh, ketidakbersatuan umat Islam dalam beribadah, ya, misalnya kita mungkin merasa nggak enak karena hari rayanya berbeda, atau bukan hari raya yang berbeda, puasa Arafahnya juga beda. Itu kan menimbulkan ketidakenakan. Puasa Arafah tapi di sana sudah nggak ada haji di Arafah, ini kan janggal. Ini bisa bisa saling membuli gitu loh. Saya ini puasa Arafah ya bareng dengan haji di Arafah loh. Kamu kok puasa Arafah ketika di sana nggak ada haji di wukuf di Arafah, kan ini bisa menjadi saling bully gitu. Nah, menurut saya ini faktor lainnya yang menjadi faktor pemecah belah yang ini juga perlu kita pikirkan itu adalah adanya konsep negara bangsa yang memecah belah umat Islam. Jadi yang pertama tadi kita harus memikirkan ulang keberadaan seorang pemimpin atau imam atau khalifah yang insya Allah akan menyatukan umat. Dan yang kedua kita itu harus berpikir kritis terhadap konsep nation state negara bangsa. Ini sebenarnya konsep Eropa, bukan konsep yang datangnya dari Rasulullah atau Nabi Muhammad. Kenapa kita ini kok, wah mari kita berpuasa mengikuti hadis Nabi, itu kan mengikuti Nabi kan? Kenapa ketika kita berpuasanya mengikuti Nabi, tapi bernegaranya itu mengikuti Eropa, menggunakan konsep nation state? Kenapa kok konsep negaranya tidak ikut juga mengikuti Rasulullah dan para sahabat? Apakah Rasulullah dan para sahabat itu menerapkan nation state? Bukan. Nggak mungkin. Nation state itu munculnya itu dalam sejarah peradaban Barat ya seiring dengan munculnya sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia. Itu seiring dengan itu satu paket ya peradaban Barat itu di dalamnya ada nation state. Ya, satu rujukan yang mungkin bisa kita baca itu ada satu buku judulnya Political Ideology Today karangan Ian Adams ya. Profesor Ian Adams itu menulis buku tahun 47 ya. Buku itu sangat legend terkenal.
Judulnya Ideologi Political Today. Ya, ideologi politik mutakhir kalau sudah ada penerjemahannya itu. Ideologi Political Today. Ya, di situ ada bab judulnya Nationalism and Internationalism. Itu di situ kalau kita baca apa itu nasionalisme, nation state itu munculnya ya dari negara-negara Eropa, bukan munculnya dari peradaban Islam, dari Nabi, dari para sahabat. Tidak, nation state itu munculnya itu dari Eropa. Nah, kenapa kita ini melaksanakan apa namanya berpuasa dengan berpatokan kalender Islam itu kita mengacu kepada Rasulullah tapi bernegara itu kita mengacunya bukan kepada Rasulullah, itu bagaimana? Ini yang menjadi problem kita. Oke, jadi saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya berusaha membuat tulisan ya, tapi tulisannya tadi belum jadi, mungkin baru 70% ya. Nanti insya Allah kalau tulisannya sudah jadi saya share kepada para peserta semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah jasa pada guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Siti Jawi yang sudah menjelaskan mengenai tema penetapan 1 Muharram apakah menggunakan kalender Hijriah global atau Rupiah global yang Masya Allah dikupas sedemikian rupa, sangat lugas dan jelas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya sehingga mungkin kita sudah bisa menyimpulkan kita menentukan 1 Ramadan menggunakan apa. Nah, tapi karena waktu sudah semakin tipis ya, karena kita akan tutup atau kita selesaikan forum Taklim Online Hamfara ini pada pukul 14.30, maka kami berikan kesempatan satu penanya terlebih dahulu. Nah, silakan yang mau bertanya secara langsung kepada guru kita, Kiai Haji Muhammad Siti Jawi, bisa langsung open mic, open mute, di unmute, atau kemudian lewat chat komentar. Silakan. Kami masih memberikan kesempatan satu penanya ya bagi Bapak Ibu Kakak sekalian yang mau bertanya. Kalau yang mau lewat langsung lewat audio bisa raise hand ya. Tapi kalau ada kendala audio nanti bisa langsung lewat kolom chat. Nah, silakan masih ada kesempatan untuk bertanya. Dan Alhamdulillah tadi sudah ramai sekali dan saya memperhatikan banyak dari luar kota tadi Sat. Ada dari Riau, Ya, Jambi gitu ya. Masya Allah luar biasa. Dan pemateri yang disampaikan oleh guru kita tadi di closing luar biasa agar kemudian kita bisa menetapkan 1 Ramadan enak gitu ya. Secara bergembira ini harus dihapus nation state biar tidak ada pembulian dan seterusnya. Dan jelas juga mendapatkan keberkahan Allah. Baik, apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Kakak sekalian? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada, berarti siap diterima ilmunya, diamalkan, nanti masuk surga, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami mohon kepada Ustadz Siddiq memberikan closing statement. Semoga Ustadz. baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dari berbagai penjuru ini ya. Ada Pak Yahman dari Jambi ya. Ini dari Jogja ada juga Mas Penta, ada Ibu Ani Rohaini, Jogja ya. Kemudian, wah ini nggak semuanya mencantumkan nama anu ya, asal usul ya, tapi insya Allah dari berbagai macam penjuru di Indonesia. Atau mungkin ada yang dari luar negeri, soalnya itu ada yang pakai tulisan Cina itu ya, nggak tahu siapa itu ya. Nah, oke ya, jadi baik ya, walaupun mungkin tidak ada pertanyaan, saya pikir itu bukan berarti tidak paham, tapi barangkali eh, karena sangat paham ya, karena sangat terlalu jelasnya barangkali. Tapi memang begini ya, memang ini adalah sesuatu yang baru juga bagi saya ya, sehingga apa namanya, memang ini ya istilahnya memerlukan literasi gitu. Kadang-kadang kita ini literasinya mungkin agak kurang ya, karena saya juga mencari informasi di internet itu juga terpisah-pisah itu. Informasi tentang kalender ini wah, pisah-pisah ada di kompas.com, ada di suaramuhammadiyah.com, ada di detik.com. Jadi memang ya harus melakukan
kompilasi informasi dari berbagai sumber yang kemudian ini kita ramu, kita apa namanya, kita pahami. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta semuanya. Marilah kita nanti menunggu hasil Ru'yatul Hilal Global, ya, yang kemungkinan juga sesuai dengan kalender Hijriah global total, karena seperti yang saya sebut tadi, KHGT atau KIG ini, ya, ini cenderungnya malah lebih mendekat ke Royatul Global, bukan ke pendapat pemerintah. Kalau pendapat pemerintah itu kayaknya nanti ini semakin jauh dengan Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah ini semakin dekat dengan Royatul Global, ya, insya Allah, ya. Jadi itu dampaknya ternyata begitu. Setelah saya analisis ini, wih, bagus juga ini ya dampaknya loh ya. Tapi secara metodologisnya tetap kita berikan kritikan-kritikan. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ini kalau ada hal-hal yang kurang. Nanti materinya menyusul. Ya, saya mencoba menulis tapi tadi belum selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semuanya dan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya saum, ya, dan lain-lain, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Burunda, Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Kami ucapkan jasa. Kita doakan semoga guru kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah SWT, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga ilmu-ilmu beliau menjadi amal jariah bagi beliau sekeluarga, dan semoga Amin. ilmu-ilmu beliau yang sudah diberikan kepada kita, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah Ustadz, tadi di awal ada yang dari Riau, Jombang, Pasuruan, Tangerang Selatan, nah, di atas tadi Iya, saya iya. presensinya Masya Allah. Baik, terima kasih. Marilah kita cukupkan pertemuan Taklim Online Hamfara ke-41 pada siang hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Lafat hamdalah, alhamdulillah. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa astaghfiruka. bihamdika. Terima kasih sekali lagi Ustadz Siddiq. Semoga sehat selalu, bisa bertemu dengan waktu di forum yang lain. Semoga penuh berkah. Terima kasih juga Bapak Ibu Kakak sekalian sudah hadir. Sekali lagi bagi yang ingin mengkuliahkan anaknya di Amfara, nanti bisa menghubungi kami di grup WA Taklim Online Amfara. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.